Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat perjalanan cahaya. Sebelum menonton hati kita harus fokus kepada Rasulullah, agar bisa merasakan hadirnya Rasulullah di hati kita. Semoga kita senantiasa bersolawat sampai akhir nafas kita, amin. Ketika Perang Badar, tatkala kaum musyrikin telah muncul dan kedua belah pihak sudah saling berhadap-hadapan, maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ini orang-orang Quraisy telah menyongsong dengan kesombongan dan keangkuhannya, menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, kami hanya memohon pertolonganmu yang telah Engkau janjikan padaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka esok hari." Setelah berdoa seperti itu, beliau melihat ke arah Utbah bin Rabi'ah, yang berada di tengah-tengah kaumnya dan menunggang onta merah, lalu bersabda, "Jikapun ada kebaikan pada salah seorang dari kaum tersebut, maka ia ada pada si pemilik onta merah itu, jika mereka mengikutinya, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk." Selanjutnya Rasulullah meluruskan barisan kaum muslimin dan tatkala beliau sedang melakukan hal itu, tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Beliau kebetulan membawa anak panah untuk meluruskan barisan. Di saat itu Sawad bin Ghaziyah sedikit keluar dari barisan tidak lurus, sehingga beliau menusuk perutnya dengan anak panah tersebut. Seraya bersabda, "Luruskan, wahai Sawad." Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, Engkau telah menyakitiku, maka aku minta agar diberikan hak untuk mengisos membalasmu." Maka beliau pun menyingkap perutnya seraya berkata, "Silakan kamu membalas." Melihat hal itu, Sawad langsung memeluk dan menciumi perut beliau hingga beliau berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan hal ini wahai Sawad?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, kiranya perang sudah dekat sebagaimana yang engkau lihat. Karenanya, aku ingin agar akhir pertemuanku denganmu, bersentuhnya kulitku dengan kulitmu." Mendengar itu Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya. Tatkala seluruh barisan sudah diluruskan, beliau mengeluarkan instruksi kepada tentaranya, agar mereka tidak memulai peperangan hingga menerima perintah terakhir dari beliau. Kemudian beliau memberikan pengarahan khusus berkenaan dengan perang. Beliau berkata, "Bila mereka mendekat kepada kalian, maka barulah kalian memanah mereka dan lesatkanlah anak panah kalian terlebih dahulu, dan janganlah menghunus pedang-pedang kalian kecuali benar-benar mereka menyelubungi kalian." Kemudian beliau dan Abu Bakar khusus kembali ke podium komando. Sementara Sa'd bin Mu'adz mendapat tugas menjaga podium tersebut bersama pasukannya. Sedangkan kondisi kaum musyrikin, pada hari itu Abu Jahal mencari keputusan dari Allah, seraya berkata, "Ya Allah, dialah, yakni Rasulullah, yang telah memutus rahim kami dan membawa sesuatu yang tidak kami ketahui. Karena itu, hancurkanlah dia esok hari. Ya Allah, siapa di antara kami berdua, yang lebih engkau cintai dan ridai di sisimu, maka berikanlah kemenangan baginya hari ini." Mengenai hal ini, turunlah firman Allah. Saat-saat menegangkan dan sulutan api peperangan. Pertama, orang pertama yang dianggap sebagai api penyulut terjadinya peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi, seorang laki-laki sadis dan berperangai buruk. Dia keluar seraya berkata, "Aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan meminum dari telaga mereka atau aku hancurkan telaga tersebut atau aku mati karenanya." Melihat hal itu, Hamzah bin Abdul Muthalib keluar juga dan tatkala keduanya saling berhadapan, Hamzah berhasil memukulnya, lalu menebas kakinya pada pertengahan betis, sementara dia belum mencapai telaga, dia pun tersungkur dalam kondisi terlentang dan kakinya memuncratkan darah hingga mengenai para rekannya. Kemudian dia merangkak menuju telaga hingga akhirnya tercebur di situ.
Dia rupanya ingin menepati sumpahnya akan tetapi hal itu gagal terlaksana karena Hamzah melayangkan tebasan untuk yang kedua kalinya tatkala dia berada di telaga itu. Duel 1 lawan 1. Kematian Al-Aswad tersebut merupakan korban pembunuhan pertama yang mengobarkan api peperangan. Untuk selanjutnya tampillah 3 orang penunggang kuda Quraisy yang berasal dari satu keluarga besar. Mereka adalah Utbah dan saudaranya Syaibah, keduanya adalah putra Rabi'ah serta Al-Walid bin Utbah. Manakala sudah terpisah dari barisan, mereka menantang untuk duel. Maka tampillah 3 orang pemuda dari kalangan Ansar, yaitu Auf dan Murwats, 2 orang putra Al-Harits, ibu keduanya bernama Afra serta Abdullah bin Rawahah. Lalu para penantang berkata kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah segolongan orang-orang Ansor." Mereka berkata, "Kami ingin mencari orang-orang yang sepadan dan terhormat. Kami tidak butuh orang-orang seperti kalian. Yang kami butuhkan adalah anak-anak paman kami sendiri." Salah seorang dari mereka berteriak, "Wahai Muhammad, hadapkan kepada kami orang-orang yang sepadan dari kaum kami." Maka Rasulullah berkata, "Bangunlah wahai Ubaidah bin Al-Harits. Bangunlah wahai Hamzah. Dan bangunlah wahai Ali." Tatkala mereka bangun dan mendekat, orang-orang Quraisy tadi berkata, "Siapa kalian?" Mereka pun memberitahukan siapa mereka, lalu dijawab, "Kalau begitu, kalianlah orang yang sepadan dan terhormat itu." Akhirnya Ubaidah yang merupakan orang tertua berduel melawan Utbah bin Rabi'ah dan Hamzah berduel melawan Syaibah. Sementara, Sayyidina Ali berduel melawan Al-Walid. Dalam duel tersebut, Hamzah dan Ali tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing lawan mereka, dan berhasil membunuh keduanya. Sedangkan Ubaidah dan rivalnya sama-sama berhasil melayangkan 2 tikaman ke arah lawan masing-masing sehingga membuat keduanya luka parah. Kemudian Sayyidina Ali dan Hamzah menyongsong Utbah dan membunuhnya, lalu menggendong Ubaidah yang terputus kakinya. Ubaidah masih tidak dapat bergerak hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Ash Safra, setelah 4 atau 5 hari dari usainya Perang Badar. Tepatnya, tatkala kaum muslimin sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Sayyidina Ali pernah bersumpah dengan nama Allah bahwa ayat berikut ini diturunkan berkaitan dengan mereka, yaitu firman-Nya, serangan umum. Akhir dari duel tersebut merupakan awal preseden buruk bagi kaum musyrikin. Mereka telah kehilangan 3 orang penunggang kuda dan pemimpin terbaik mereka sekaligus sehingga menambah keangkaramurkaan mereka dan niat untuk kembali menyerang kaum muslimin secara serempak. Setelah sebelumnya memohon bala bantuan dan pertolongan kepada Rabb mereka, bersungguh-sungguh penuh keikhlasan semata hanya untuknya serta bersimpuh merendahkan diri kepadanya, kaum muslimin terus menerima serangan secara bertubi-tubi dari kaum musyrikin sedang mereka terus berjaga-jaga di posisi mereka dan mempertahankan diri. Akhirnya mereka berhasil menyebabkan kerugian besar terhadap kaum musyrikin seraya berucap, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Rasulullah bermunajat. Sekembali Rasulullah dari meluruskan barisan tentaranya, beliau terus bermunajat kepada Allah dan memohon kemenangan yang telah dijanjikannya. Beliau berucap, "Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan padaku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuai janji yang Engkau berikan kepadaku." Hingga tatkala perang telah berkecamuk dengan dahsyat dan hebatnya bahkan telah mencapai klimaksnya, beliau berdoa lagi. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh sekali hingga pakaiannya jatuh dari kedua pundaknya,
Lalu Abu Bakar As-Siddiq membenahinya seperti semula seraya berkata, "Cukup wahai Rasulullah, engkau telah memohon dengan sangat kepada Rabb-Mu." Akhirnya, Allah mewahyukan kepada para malaikatnya, sebagaimana dalam firman-Nya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ketika Perang Badar dibantu 1000 malaikat. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami.